Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Irawan Official. Baiklah, kali ini kita akan berbagi informasi seputar P3K. Baiklah Bapak Ibu yang sekarang sedang menanti untuk jadwal seleksi P3K di tahun 2023, harap disimak terlebih dahulu ya informasi yang kami akan sampaikan mengenai tenaga teknis honorer yang menuntut reformulasi P3K yang lebih adil. Bahwa reformulasi ini merupakan kebijakan terbaru dari pemerintah untuk mengupayakan bahwa P3K itu tidak dipersulit, ya tentunya melalui sistem rankingan atas dasar selama formasi tersebut masih tersedia di daerah masing-masing. Kemudian dikutip dari kompas.id, tenaga teknis honorer menuntut reformulasi P3K yang lebih adil. Perjuangan ribuan tenaga teknis honorer pada seleksi P3K tahun 2022 belum berhenti. Pemerintah dituntut adil dalam menyusun reformulasi yang mencakup semua peserta. Hal ini untuk mendukung ASN yang berkualitas. Baik, kebijakan reformulasi yang selama beberapa bulan terakhir dinanti ribuan peserta seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tenaga teknis 2022 akhirnya dikeluarkan pemerintah. Namun reformulasi dinilai tidak adil karena tidak berpihak kepada semua peserta yang ikut tes. Kemudian aturan itu dinilai hanya diprioritaskan untuk ex tenaga honorer atau THK2 peserta non aparatur sipil negara yang terakhir memang bekerja di instansi yang dilamarnya. Padahal perekrutan P3K tenaga teknis tahun 2020 juga dibuka bagi kalangan profesional. Selain itu, tenaga teknis honorer juga bisa melamar formasi P3K lintas instansi apabila di instansi pemerintah tempat bekerja tidak membuka formasi. Wakil Ketua Umum Persatuan Tenaga Teknis Indonesia PTTI M. Lutfi Sabtu pada 24 Agustus 2023 mengatakan bahwa setelah mempelajari diktum ketiga dan keempat reformulasi yang dibuat Kemenpan dan RB terkait P3K tenaga teknis, ia menilai bahwa isinya kontradiktif dengan apa yang disampaikan Menteri PAN RB Abdullah Azwar Anas yang menyatakan kebijakan reformasi ini dilakukan dengan tetap menjaga kualitas dan keadilan dalam seleksi P3K. Jika nilai ambang batas ditentukan berdasarkan nilai terendah, tentunya ASN yang diterima perlu dipertanyakan kualitasnya karena tidak ada penyesuaian nilai ambang batas yang dijadikan standar. Bagi peserta yang memiliki nilai jeblok bisa dapat formasi asalkan dia merupakan ex THK2 dan non ASN. Ironisnya, mereka bisa menyingkirkan peserta umum swasta dan peserta non ASN lintas instansi pemerintah yang memiliki peringkat terbaik, papar Lutfi. Azwar Anas pada awal Agustus lalu menjelaskan, reformulasi nilai ambang batas seleksi kompetensi teknis ditetapkan berdasarkan nilai terendah pada jabatan yang sama. Ini berlaku terhadap formasi yang belum terpenuhi atau pelamarnya tidak memenuhi nilai ambang batas. Artinya jika formasi sudah terisi tidak bisa digantikan oleh nilai di bawahnya. Optimalisasi pengisian kebutuhan jabatan ini dilakukan bagi peserta X THK2 dibayar non APBD atau APBN atau peserta non ASN sebagai bentuk afirmasi pengabdian. Hal itu berdasarkan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 571 Tahun 2023 tentang optimalisasi pengisian kebutuhan jabatan fungsional teknis pada pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahun anggaran 2022. Jika kebijakan reformulasi ini hanya berpihak pada ex THK2 dan non ASN instansi pemerintah, harusnya dari awal seleksi ini tidak dibuka untuk peserta umum atau swasta. PTTI merasa kebijakan ini sangat tidak adil dan mencederai sila kelima Pancasila, di mana harusnya peserta umum atau swasta juga mendapatkan hak yang sama. Dalam kebijakan reformulasi bukannya malah dianaktirikan, kata Lutfi. Kemudian kalau kita melihat dari kronologis regulasi perampingan ASN ya, sejak 5 September 2014 berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN
ASN terdiri atas PNS dan P3K. Sedangkan untuk tahun 2018 ya, 28 November 2018, PP nomor 49 tahun 2018 per 28 November, jenis kepegawaian hanya terdiri atas PNS dan P3K. 31 Mei 2022, SE Kemenpan RB nomor sekian 2022, pemetaan dan tidak mengangkat lagi tenaga honorer. Untuk 6 Juli 2023, pemerintah DPR prinsip pertama tidak boleh ada pemberhentian massal PHK. Kedua, mendapatkan non-ASN tidak boleh berkurang dari yang diterima saat ini. Ketiga, memperhitungkan kapasitas fiskal yang dimiliki pemerintah. Sedangkan 9 Oktober 2022, siaran pers BKN pemetaan jumlah tenaga honorer prafinalisasi ya 2.215.541 pusat dan daerah ya. Kemudian untuk 25 Juli 2023, SE Kemenpan RB nomor sekian pertama tetap menganggarkan honorer yang terdaftar 2 dan mengurangi pendapatan honorer. 3, dilarang mengangkat pegawai honorer baru. Sedangkan 3 Agustus 2023, SK Menteri Pan RB nomor 546 tahun 2023 berisi formasi ASN 2023 sejumlah 572.496 sebesar 80% untuk honorer. Ya, kalau dilihat jumlah ASN berdasarkan jabatan ya, administrasi 735.000 sekian, kemudian pendidik guru 731.524, teknis 9.255, kesehatan 204.902, kemudian penyuluh 74.362. Kemudian Sekretaris Jenderal PTTI Fikri Ardiansyah mengatakan pada diktum ketiga disebutkan bahwa reformulasi nilai ambang batas seleksi kompetensi teknis ditetapkan berdasarkan nilai terendah pada jabatan yang sama yang formasinya belum terpenuhi. Sementara pada diktum keempat disebutkan bahwa optimalisasi pengisian jabatan dilakukan bagi peserta X, THK2 atau peserta non-ASN instansi pemerintah. Kemudian demikian juga penjabaran pada diktum ke-6 di mana non-ASN yang dimaksud adalah peserta yang memiliki riwayat kerja terakhir di instansi pemerintah yang dilamarnya pada seleksi P3K tahun 2022. Kemudian hal ini dikarenakan tidak semua instansi pemerintah membuka lowongan P3K teknis 2022 hingga para peserta honorer terpaksa melamar lintas instansi. Hal ini dirasa sangat tidak adil mengingat mereka juga telah mengabdi lama di pemerintahan, ujar Fikri. Kemudian ada kesempatan yang sama ya. Fikri menjelaskan banyak masukan dari peserta tes P3K teknis 2022 agar peserta non-ASN lintas instansi yang terdata di Badan Kepegawaian Negara dan pelamar swasta yang masuk dalam peringkat terbaik mendapatkan hak dan kesempatan yang sama, yaitu reformulasi sebagaimana didapatkan ex-THK2 dan non-ASN yang bekerja di instansi pemerintah yang dilamar, terutama afirmasi pengabdian. Kemudian kami berharap tidak ada diskriminasi terhadap peserta di luar instansi pemerintah. Tentu tidak logis apabila peserta dengan nilai terendah ya atau nilai rendah langsung menggantikan peserta dengan nilai dan peringkat tertinggi tanpa aturan nilai ambang batas yang jelas, tutur Fikri. Baiklah, itu informasi yang bisa disampaikan mengenai reformulasi yang mungkin saja bisa bersinggungan ya dengan pihak honorer lain. Ya, mudah-mudahan hal ini sudah dibuatkan peraturan yang adil untuk semuanya, mudah-mudahan ya. Nah, itulah informasinya buat Bapak Ibu. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.